Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, terkhusus mata kuliah Pendidikan Pancasila? Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang merupakan pertemuan pertama kita di dalam materi Pendidikan Pancasila, maka saya akan memberikan suatu pengantar yang berasal dari bahan ajar yang sudah saya berikan kepada kita semua. Baik, kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Proses terumusnya Pancasila tentunya melalui suatu proses yang panjang dan dengan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita yang sangat-sangat mereka mampu melahirkan dengan rumusan yang sangat cerdas dan sangat relevan serta sangat sesuai dengan kebutuhan keberaneka-ragaman masyarakat di negara kita yang terdiri dari ribuan suku ya, dan ada beberapa agama besar yang ada di Indonesia. Jadi sesungguhnya ada beberapa dasar ya, dasar tentang mengapa Pancasila menjadi satu ideologi yang harus kita pahami sebagai ideologi bersama ya, ideologi bersama sebagai warga negara Indonesia. Jadi yang pertama adalah adanya dasar filosofisnya. Jadi dasar filosofis ini penjelasannya adalah kita tahu bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia itu diproklamasikan ya pada pasca Perang Dunia Kedua. Tepatnya kita tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan negara kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan pada saat itu ya, negara-negara di dunia itu sedang mengalami ya pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pasca Perang Dunia Kedua ini itu kemudian berdampak terhadap pertentangan yang sangat kuat antara ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Kita tahu bahwa sifat dari ideologi kapitalis ini berakar pada paham individualisme yang sangat tinggi dan menjunjung kebebasan hak-hak individu. Sementara sebaliknya, ya, komunisme berakar pada paham sosialisme atau bersifat kolektif yang mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat atas kepentingan umum gitu ya. Jadi kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Jadi paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan ya, atau liberalisme setiap warga. Sehingga kadangkala menimbulkan perilaku dengan superioritas individu yang berlebihan, kebebasan berkreasi, berproduksi, atau mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Sedangkan paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Tetapi pada prakteknya juga tidak sedikit negara-negara yang menggunakan ideologi komunis ini menjadi negara yang otoriter ya, sehingga dampak terhadap pertentangan inilah yang kemudian bangsa kita tentunya harus merumuskan ya konsep bernegaranya secara lebih lebih di tengah gitu ya. Jadi sebenarnya antara kebebasan berkreasi dan kepentingan bersama itu terus tetap ada. Jadi tidak boleh satu mendominasi kepada satu yang lain.
Kalau kapitalis kan dia sangat terlalu menjunjung tinggi kebebasan, sangat liberal gitu. Semua dibolehkan. Tetapi kalau sosialisme, negara tersebut lebih banyak mengatur. Jadi rakyat kadang terkekang, tidak bisa berkreatif, tidak bisa berekspresi sebagaimana Korea Utara ya yang kita tahu, sangat otoriter begitu. Jadi akibat pertentangan itu, kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia tentunya tidak mengambil satu aliran ideologi baik kapitalis maupun komunis. Maka dirumuskanlah ide tentang bagaimana melahirkan sebuah ideologi negara yang sesuai dengan nilai-nilai dari bangsa kita sendiri. Jadi kemudian ya akhirnya terumuslah ya, nanti yang akan lebih dijelaskan bagaimana proses perumusannya. Tapi intinya mengapa Pancasila itu muncul, karena adanya secara filosofis ya, negara-negara yang sedang pasca Perang Dunia Kedua itu ada yang ke kirian dan ada yang ke kananan, ada yang sangat sosialis dan ada yang sangat kapitalis. Dan ini yang membuat founding father kita, pendiri bangsa kita, membuat rumusan tersendiri tentang bagaimana ideologi negara, yang kemudian lahirlah Pancasila. Jadi itu dasar filosofis. Kemudian ada dasar sosiologis. Jadi sosiologis ini berkaitan dengan bagaimana perilaku sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Kita tahu bahwa di negara kita itu ada 300 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Jadi secara sosiologis bangsa kita ini bangsa yang sangat-sangat sangat beraneka ragam ya, secara suku, agama. Jadi sangat heterogen ya. Ini bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, ada di 17.000 pulau, ada 300 suku bangsa, dan ada 5 agama besar ya. Jadi makanya kebinekaan ini perlu diikat dalam sebuah ideologi yang bisa sebuah ideologi yang bisa diakui secara bersama dengan beraneka ragamnya suku, budaya, serta agama yang ada di negara Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan tadi ya, agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya yang penuh perbedaan menyebabkan ada satu ideologi yang harus bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Ya, inilah yang kemudian pentingnya Pancasila menjadi dasar negara ataupun ideologi dari bangsa kita. Walaupun sebenarnya di tahun 65, tepatnya pada tanggal 30 September 1965 dan pada pagi harinya 1 Oktober 1965 itu PKI ya, melalui gerakan 30 SPKI hampir-hampir saja ya mengkudeta negara kita dengan sebelumnya membunuh 7 jenderal untuk mencoba mengganti agar ideologi negara kita tuh lebih ke kiri, lebih ke komunis. Jadi kita tahu bahwa Pak Soekarno di masa itu mencetuskan satu ide tentang bagaimana bernegara dengan konsep Nasakom ya. Nasakom itu artinya perlu adanya ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Hanya saja antara agama dan komunis ini tidak bisa dibersatukan karena komunis anti agama sementara agama anti komunis begitu. Sehingga pada saat itu Pak Karno, presiden kita yang pertama, sempat ingin tetap terus mempertahankan ideologi komunis ini karena di masa itu masih dengan satu
kondisi negara sedang dalam berjuang untuk kemakmuran. Jadi perlunya adanya pemerataan lah seperti itu. Secara konsep baik ya, sosial itu. Tetapi apabila sudah menghalalkan segala cara untuk bagaimana ideologi itu dijadikan sebuah ideologi negara, ini yang kemudian mendapatkan penolakan. Kita tahu bahwa PKI yang tidak sabar, padahal mereka sudah berada di pemerintahan ya. Bahkan ketua PKI itu Aidit pada saat itu menjadi salah satu menteri ya, sebagai penasehat politik Pak Presiden Soekarno pada saat itu. Mereka membuat sebuah gerakan dengan menuduh jenderal yang pro Amerika akan melakukan kudeta. Atas alasan itu mereka kemudian membunuh, dan di saat itulah PKI dianggap sebagai partai yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu posisi pemerintahan. Hari itu juga melalui Presiden Soeharto PKI berantas ya, dilantas dan diperkuat dengan setelah diberikannya super semar surat perintah 11 Maret kepada Pak Harto, kemudian Pak Harto mengambil langkah-langkah untuk memberantas Partai Komunis Indonesia yang telah melakukan gerakan 30 September. Jadi itu sebagai informasi ya, betapa negara kita ini mengalami pasang surut di dalam proses bernegaranya. Jadi ada landasan filosofis, dan ada landasan sosiologis, dan ada satu lagi landasan yuridis. Landasan yuridis ini berarti berhubungan dengan satu ketentuan-ketentuan hukum yang sudah tertuang di dalam organ regulasi negara kita, ataupun ketentuan-ketentuan aturan yang sudah lahir di negara kita. Kita tahu bahwa Pancasila ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi UUD 45 itu namanya Undang-Undang Dasar. Itu tertuang di dalam pembukaan. Itu berarti artinya Pancasila menjadi sebuah rumusan ataupun norma yang masuk dalam kategori sebagai dasar yuridis karena tertuang di dalam UUD 45 di pembukaan. Kemudian juga diperkuat pada tahun 1959 ya, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden RI. Panglima tertinggi Angkatan Perang ya, pada saat itu presidennya Pak Soekarno. Beliau menetapkan bahwa naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang tahun 45 yang disahkan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya, tanggal 18 Agustus 1945. Jadi semuanya sila-silanya tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang sering kita dulu baca dan dengarkan pada saat mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin ya. Jadi ini semuanya sudah tertuang di dalam dasar secara yuridisnya. Kalau filosofis ya, agak saya review sedikit. Kalau filosofis berarti karena adanya pertentangan yang hebat antara negara-negara beraliran kapitalis dan komunis, sehingga kita memilih mengambil jalan tengah, sehingga Pancasila menjadi rumusan yang sangat sesuai ya dengan pertentangan blok kanan dan blok kiri, blok barat dan blok timur, atau kapitalis melawan komunis. Kemudian sosiologis bahwa negara kita dihuni oleh banyak manusia yang berbeda suku dan agama dengan 17.000 pulau, membutuhkan sebuah ideologi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang ketiga, dasar yuridisnya adalah karena bangsa kita sudah menuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat kembali di Dekret Presiden pada tahun 1959 nomor 150. Oke, itu tiga dasar
utama ya, sebagai acuan mengapa perlu mempelajari Pancasila. Ada dasar filosofis, ada dasar sosiologis, dan ada dasar secara yuridis. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki satu materi pembelajaran pertama ya, tentang bagaimana sejarah ya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ini sebagai materi pertama kita ya. Jadi kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi kita perlu ya mempelajari sejarah untuk bisa belajar. Sejarah memberikan inspirasi bagi kita untuk kita bisa lebih baik ya. Kita bisa belajar dari kegagalan karena ada sejarah yang sudah kita lewati. Dan tentu keberhasilan juga akibat dari proses sejarah yang sudah kita lalui. Jadi dari perkataan tersebut ya bisa dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti yang diungkap oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi ya, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Di pengertian yang lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan begitu. Nah, ini penting. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena ini bisa memberikan satu kearifan kita di dalam mengambil suatu keputusan kehidupan untuk masa yang akan datang. Begitu juga tentang adanya sejarah ya, bagaimana lahirnya Pancasila ini. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana proses ya lahirnya sehingga Pancasila itu bisa lahir menjadi rumusan negara ataupun menjadi ideologi negara kita. Jadi dimulai dari penjelasan tentang Pancasila pra kemerdekaan ya. Jadi sebelum tahun 1945, tepatnya sebelum tanggal 17 Agustus 1945, kita tahu bahwa Dr. Rajiman Widioningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan apa sebenarnya dasar negara Indonesia. Jadi sebelum merdeka, Indonesia ini sudah membentuk sebuah kepanitiaan ya, yang namanya adalah Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei, ketuanya Dr. Rajiman Widioningrat meminta pada para tokoh bangsa untuk ya memberikan ide-ide tentang seperti apa rumusan dari negara Indonesia ya. Jadi akhirnya pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 tampillah berturut-turut ya beberapa tokoh-tokoh negara kita untuk memberikan usulan tentang dasar negara ya. Tepatnya pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan jadi calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut katanya. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, dan yang keempat pri kerakyatan, serta yang kelima kesejahteraan rakyat. Jadi sudah hampir-hampir mirip ya, hanya kalimatnya belum disempurnakan ya. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Kemudian pada tanggal 30 Mei ya, Dr. Supomo atau Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei juga mengemukakan teori-teori tentang negara. Ya, di dalam penyampaian di sidang BPUPK itu dia mengatakan bahwa rumusan negara yang pertama itu adalah dasar-dasar ideologi negara itu adalah yang pertama adalah teori negara perseorangan atau individualis.
Kemudian yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Nah, kemudian pada tanggal yang sama juga Insinyur Soekarno kemudian memberikan rumusan. Nah, pada tanggal 1 Juninya, pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian Presiden Soekarno memberikan usulan 5 dasar negara yang terdiri dari yang pertama, satu, dia menyebutkan harus ada yang namanya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, harus ada internasionalisme, ya, atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan. Jadi sebenarnya Soekarno juga sudah memberikan rumusan yang sudah hampir-hampir mirip, ya, dengan bagaimana rumusan Pancasila yang sekarang ini kita menjadikan ideologi negara kita. Jadi pada saat itu tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengatakan yang lebih kurang seperti ini, dia mengatakan, maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofisches grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofik grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi, ya. Dalam buku Bahar, ya, tahun 1995 di halaman 63. Jadi Soekarno menjelaskan Pancasila dengan runtut pada saat itu, ya. Jadi tapi dengan rendah hati Soekarno membantah bahwa dia disebut sebagai pencipta Pancasila, kan. Kemudian beliau mengatakan gitu, ya, kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering-sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Nah, jadi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa Soekarno sebagai pencipta Pancasila, dia sendiri tidak mengatakan seperti itu. Dia hanya sekedar memberikan ide dan menggali tentang nilai-nilai rumusan Pancasila yang paling sesuai, nilai ideologi negara yang paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ya, kita tahu bahwa sebelum negara kita merdeka itu sebenarnya di Indonesia sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, ya. Sehingga dengan adanya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan juga Majapahit, ya, ini semuanya menjadi inspirasi juga dalam menggali rumusan-rumusan Pancasila, karena kita tahu bahwa, ya, Kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam berbentuk kerajaan. Sebenarnya kalau untuk ide tentang bagaimana ketuhanannya itu sebenarnya sudah termanifestasi dari bagaimana konsep pada Kerajaan Kutai, ya. Kalau Kerajaan Sriwijaya ini, ya, ditemukan juga nilai-nilai ketuhanan dalam aktivitas pengelolaan kerajaan pada saat itu. Kemudian juga raja itu sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius, gitu. Jadi untuk mempertahankan kewibawaan. Dan Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan juga yang memahami konsep-konsep tentang internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang. Sampai-sampai negeri-negeri seberang lautan itu juga dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, termasuk Selat Malaka dan sebagian Malaysia pada hari ini. Jadi ini merupakan konsep-konsep yang digali untuk bagaimana merumuskan Pancasila dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan.
Termasuk juga konsep pada kerajaan Majapahit yang mereka punya pelaksanaan kesusilaan. Mereka punya yang namanya Pancasila Krama ya, Majapahit ini. Di mana rumusannya itu di dalam aktivitas kerajaan tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk dan minuman keras. Itu konsep kerajaan Majapahit untuk para masyarakatnya. Jadi itu penemuan Pancasila itu digali dari para tokoh-tokoh negara kita, seperti tadi ada Soekarno, ada Supomo, dan ada juga yang ketuanya dari Muhammad Yamin yang pada saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Soekarno kemudian menyebutkan ada 5 dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka ini ya. Jadi ada 5 dasar yang kemudian 5 dasar itulah yang kemudian menjadi konsep ya dirumuskannya Pancasila. Walaupun dia pernah menyebutkan ya bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila yang kemudian ini sekarang menjadi sangat-sangat pro kontra ya, bahwa akan ada Trisila, Ekasila begitu. Nah, itu sebenarnya ide dari Soekarno ya. Jadi dari 5 tadi sebenarnya konsepnya bisa sosial nasionalisme, sosial demokratis, dan ketuhanan. Sebenarnya ini konsep ide tentang Nasakom yang dia pernah inginkan juga. Jadi akhirnya terumuslah Pancasila dari rapat BPUPKI ya. Pada saat itu terumuslah Pancasila yang sekarang ini kita tahu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah proses rumusan Pancasila yang akhirnya sudah menjadi dasar negara kita sekian lama, lebih kurang 75 tahun ya kita merdeka. Namun dulu sempat tanggal 22 Juni 1945 ada tambahan ya 7 kata tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di risalah sidang BPUPKI ya, itu untuk sila pertama itu ada kata ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian akhirnya ini dihilangkan untuk menjaga heterogen ya, negara kita yang dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Memang pada saat itu kita tahu bahwa Islam menjadi agama terbanyak ya. Sampai saat ini juga 80% warga negara Indonesia adalah masyarakatnya adalah Islam, sehingga diharapkan dengan kalimat ini, kewajiban menjalankan syariat ini, diharapkan agar orang-orang Islam itu betul-betul menjalankan ajaran agama Islam dengan baik gitu. Baik, kemudian tadi Pancasila pra kemerdekaan ya, atau sebelum merdeka. Sekarang Pancasila setelah kemerdekaan. Jadi setelah tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan oleh Amerika Serikat, kemudian menurunkan moral semangat tentara Jepang. Jadi sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Jadi sebagai informasi pada kita semua, jadi BPUPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tahu bahwa setelah Belanda kalah ya dalam Perang Dunia Kedua oleh Jepang, Jepang mengambil alih negara kita. Jadi lebih kurang 3,5 tahun. Dari mulai tahun 1942 Jepang masuk, tapi Jepang akhirnya dikeroyok oleh negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga puncaknya Amerika menjatuhkan tanggal 6 Agustus menjatuhkan bom ke Hiroshima.
Pada saat itu ratusan ribu orang meninggal. Jadi semangat tentara Jepang tuh menurun pada saat itu ya. Apalagi setelah bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Sehingga ini kesempatan untuk segera kita memerdekakan diri. Kemudian BPUPKI bentukan Jepang itu langsung dibubarkan. Gunanya untuk apa? Agar jangan sampai kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan yang sifatnya itu dihadiahkan oleh negara penjajah, oleh Jepang. Nah, maka dibubarkanlah BPUPKI karena BPUPKI ini adalah bentukan Jepang ya. Agar kita mempersiapkan kemerdekaan gitu ceritanya. Kemudian berubah menjadi PPKI. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk merealisasikannya pada tanggal 16 Agustus lah ya dijadikan di tanggal itu terjadilah perundingan yang sangat keras ya, perdebatan antara golongan yang muda dan golongan tua untuk segera kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jadi bahkan teks proklamasi itu dirumuskan pada jam 2 ya, sampai jam 4. Jadi teks proklamasi itu disusun oleh Soekarno dan Hatta pada saat itu ya, dan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi ya, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jadi konsepnya ditulis oleh Soekarno pada saat itu. Jadi ini merupakan satu momentum yang kemudian pada tanggal 17 Agustus kita kemudian memproklamasikan kemerdekaan kita setelah Jepang dibombardir ya, dibom nuklir oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 ya. Jadi sebelumnya tanggal 22 Juni 1945 kita sudah memiliki yang namanya piagam ya, tentang bagaimana garis-garis besar negara Republik Indonesia. Tanggal 22 Juni tersebut yang itu merupakan satu rumusan mengenai Pancasila. Jadi pada tanggal setelah kita merdeka, jadi dasar negara kita itu adalah acuan dari hasil sidang BPUPKI ya, yang pada saat itu tanggal 22 Juni 1945 tentang piagam yang berisi tentang bagaimana yang namanya Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta yang merupakan yang kemudian disahkan oleh sidang PPKI. Jadi Piagam Jakarta itu adalah hasil-hasil rumusan dari sidang BPUPKI yang kemudian BPUPKI dibubarkan, kemudian piagam tersebut disahkan pada tanggal 22 Juni ya. Piagam ini kemudian disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi satu hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu menghapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah ya. Dihilangkannya kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi itu bagaimana akhirnya rumusan Pancasila kemudian dijadikan ideologi negara kita, dijadikan dasar negara kita. Jadi pada tanggal 18 Agustus hasil-hasil rumusan Pancasila itu disahkan ya di sidang PPKI, yang sebelumnya rumusan itu dirumuskan di sidang BPUPKI. Kemudian Pancasila di era Orde Lama